Nah, karena takbir yang 7 itu khusus, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar, di antara dua takbir, ini pun kesunahan yang khusus di dalam sholat id. Gitu. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila anqal kaifiyatu sholatiha, tata cara sholat id. Hiya rakaatani, sholat id itu dilaksanakan 2 rakaat. Yusannu bihima an yukabbira fi rakaatil ula sab'at takbiratin yakinan baina du'ail istiftahi wa ta'awudhi, baina du'ail istiftahi wa ta'awudhi. Disunahkan ketika melaksanakan sholat id yang pertama itu membaca takbir ya, di rakaat pertama sebanyak 7 kali dengan yakin ya. Membaca takbir Allahu Akbar di rakaat pertama sebanyak 7 kali dengan yakin. Jadi kalau nggak yakin, ambil yang sedikit, Allahu Akbar. Nah, ini yang 7 ini selain takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram tuh jangan dihitung, sebab itu mah wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, terus Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2. Udah sampai 7, Allahu Akbar 7 apa 6 ya? Ini ragu apa yakin nih? Ragu. Ambil yang mana? Sedikit, tambah 1 lagi, Allahu Akbar. Makmum yang tahu jangan nambah. Gitu. Kalau makmum yang nggak tahu, yang ikutin imam. Kok 8 bukan 7? 7 itu yakin. Kalau nggak yakin, ambil yang paling sedikit. Gitu. Di antara doa istiftah dan ta'awudz. Jadi baca 7 takbir itu antara doa istiftah dan ta'awudz. Sholli sunnatal Id, sholli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal Ka'bati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, terus sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru Allahu akbar 7 kali. Setelah 7 kali baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi 7 takbirnya itu antara doa istiftah dan ta'awudz. Gitu. Wa fir rakaatis tsaniyati khamsan takbiratin, dan disunahkan 5 takbir pada rakaat yang kedua selain takbir intiqal. Jadi kalau rakaat pertama selain takbiratul ihram, kalau rakaat kedua selain takbiratul intiqal. Bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, gak usah ngangkat tangan ya. Karena sunnah ngangkat tangan itu kalau bangun dari apa? Dari tasyahud awal ya. Kalau bukan tasyahud awal nggak sunnah ngangkat tangan, langsung aja sidakep ya. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar 5 kali. Itu takbir. Sunnah yang kedua, raf'ul yadaini fihima, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. 7 kali takbir sambil ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang 5 di rakaat kedua juga sama, sambil ngangkat tangan takbir. Dan ngangkatnya sama seperti ngangkat tangan ketika takbiratul ihram ya. Jadi telapak tangan ini sejajar dengan daun telinga ya. Jadi ibu jari dengan apa namanya nih? Dengan pentil kuping ya, pentil kuping, sedangkan jari telunjuk dan semuanya sejajar dengan atas daun telinga gitu. Gak usah tempelin, sejajar gitu. Yang ketiga, al-jahru fiha lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Disunahkan mengeraskan suara takbir baik imam, makmum dan munfarid. Apa munfarid? Salat sendiri ya. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar,
Sholat sendiri sama, Allahu Akbar. Gitu. Cuman paling kalau sholatnya jadi imam, ya sedikit lebih keras ya, biar terdengar. Kalau jadi makmum, ya cukup keras tapi jangan terlalu keras. Ya, kalau sendiri, ya apalagi, ya jangan Allahu Akbar sendiri, jangan. Ya, cukup Allahu Akbar. Lebih daripada terdengar oleh telinga sendiri. Karena kalau hanya sebatas terdengar oleh telinga sendiri, itu keras apa pelan? Pelan, ya. Jadi yang namanya pelan itu terdengar oleh telinga sendiri. Nah, kalau keras lebih dari itu. Yang keempat, sunnah yang keempat. Ayyaqula baina kulli takbirataini al-baqiyatis sholihat. Disunahkan antara dua takbir yang sunnah, awas nih ya. Disunahkan mengucapkan antara dua takbir yang sunnah, yaitu doa al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana disebutnya baqiyatus sholihat? Di dalam surat Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Benar enggak? Al-Kahfi bukan? Enggak tahu. Enggak pernah baca. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbirnya 7 kali. Di antara 2 takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti baca al-baqiyatus sholihahnya berapa kali? 6 apa 7? Nah, di antara. Berarti setelah takbir ke-7 baca jangan? Jangan, ya. Takbir ke-6 nih, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, diem kalau makmum. Kalau imam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau munfarid. Yang kelima, ayyadha'a yumnahu 'ala yusrahu tahta shodrihi baina kulli takbirataini. Disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar, di antara setiap 2 takbir. Allahu akbar. Cakep gini. Langsung aja ya, enggak usah diputar-putar. Sampai sekarang ada aja yang muter-muter itu. Allahu akbar. Kenapa sih? Pernah saya ngobrol, katanya sunnah mendahulukan yang kanan, ya, daripada yang kiri. Dalam kitab manapun gak ada keterangan itu. Langsung meletakkan kanan di atas kiri, langsung, gak usah gini. Nah kalau gini kan bukan meletakkan tangan dulu, ini kayak nyiasatin malaikat, kayaknya mau kanan nggak jadi gitu. Ada aja itu, udah dikasih tahu juga ya. Ya tidak membatalkan sih, tapi yang jadi masalah meyakini sunnah, yang tidak sunnah itu yang fatal. Meyakini sesuatu yang sunnah padahal tidak, ini yang fatal, yang bahayanya. Keyakinannya atau perbuatannya emang nggak membatalkan sholat, tapi keyakinannya itu bahaya. Meyakini sesuatu yang sunnah padahal bukan sunnah. Ini bukan sunnah gini, tapi kok diyakini sunnah, ini yang fatal, berbahaya. Ya. Itu ada. Ya. Jadi beberapa guru fikih, baik itu mufti, kayak Habib Umar, Habib Ali Mansur, Sultan Ulama Habib Salim Satiri, guru saya yang di
sini Tangerang, yang di Banten Cisoka. Nggak ada yang ahli Fathul Mu'in ya, yang di Cisoka itu Abuya Usub ya. Saya nanya langsung dengan mertua saya, karena kan beliau alumni yang ketiga kalau nggak sananya, nggak diajarin kayak gitu, langsung aja. Ini sanadnya dari mana? Itu ya, sanadnya dari mana? Begitu. Khawatir malah itu akal-akalan sendiri, mentang-mentang sedikit paham bahasa Arab, dia baca kitab, ngerti, dipahami sendiri. Karena kan nggak bisa. Yang namanya fikih, tauhid, ya, tasawuf, ini harus dibimbing oleh guru. Sanad. Jadi sanad itunya bimbingan guru. Bukan kita baca sendiri, bukan yang tertulis di kertas. Saya dapat ijazah dari fulan sampai Rasulullah, itu mah kertas. Yang namanya sanad itu bimbingan. Ya. Kita ngaji kepada siapa? Dia ngaji sama siapa? Selesai nggak kitabnya? Nah, begitu. Ya. Jadi nggak usah dilaksanakan itu ya. Diputar-putar gitu, nggak ada. Ya. Mungkin ada keterangannya, mungkin Allahu alam, tapi sebatas apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, wali-wali Allah, Abuya Cilongok juga itu kurang apa ya, Abuya Usub Caringin, Abuya Gomrowi Panggang ya, itu ulama besar semua, nggak ada yang gini begitu. Nah mungkin ada ya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya, tapi sebatas yang saya pelajari dan yang saya baca itu tidak ada. Yang ada langsung ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi jangan ngikutin ibarat kitab, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Mungkin itu maksudnya kali ya. Ya, ini kan keterangannya kan gitu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan. Jadi ngikutin urutan bahasa ibarat kitab, letakin tangan kanan di atas tangan. Kayaknya gitu mungkin ya. Tapi kan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena yang namanya berurutan itu ada beberapa huruf yang memang harus dipakai. Salah satunya huruf yang dipakai kalau memang menjelaskan berurutan adalah huruf fa atau summa. Ya. Ya kalau gini mah ayyadhu ayyumnahu summa ya, yusrohu tahtahu misalnya, meletakkan tangan kanan kemudian tangan kiri di bawah tangan kanan, ada kemudiannya, ini kan nggak ada gitu ya. Jadi hanya sebatas sedikit meluruskan saja, atau mungkin lurus tapi mungkin yang saya nggak tahu itu, cuman ya tadi saya sampaikan itu ya. Jadi langsung, lebih utama langsung ya. Nah kalau setelah takbir yang ketujuh, apakah tetap sunnah? Tetap. Ya, ini mah ketika baca Fatihah, baca surat ini mah sunnah yang umum. Yang kita bahas sunnah yang khusus di dalam sholat Id. Nah, karena takbir yang 7 itu khusus, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar, di antara dua takbir, ini pun kesunahan yang khusus di dalam sholat Id. Gitu. Yang ketujuh, yang keenam ya, sunnah yang keenam, waslut takbirati bita'awudhi, mewasol takbir dengan ta'awudh. Jadi gini, takbir yang ketujuh ya, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasol, menyambung ya, itu sunnah. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang keenam, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti baru bismillah. Antara ta'awudz dengan basmalah sunnah saktah kan bentar. Tapi antara takbir ketujuh dengan ta'awudz sunnah disambung, enggak usah saktah. Begitu. Ini sunnah. Mungkin ini berlaku bagi siapa? Imam dan yang munfarid ya. Kan kalau makmum kan diam. Ya. Nanti baca Fatihahnya setelah amin. Sunnah yang ketujuh, ayaqra'a fihi masuratai qaf waqtarabat. Disunahkan di 2 rakaat salat Id membaca surat Qaf dan surat Iqtarabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. 1, 2,
2, 3 halaman. Ya. Rakaat kedua iqtarabat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Itu hampir sama ya. Gitu. Pak Ustaz kepanjangan, enggak hafal. Awil a'la wal ghasyiyah atau surah al-a'la dan al-ghasyiyah. Al-a'la surat apa? Sabbihis rabbikal a'la. Al-ghasyiyah surat Al-ataka hadithul ghasyiyah. Ini kayak surat apa nih? Kayak sholat Jumat ya. Cuman kan kalau Jumat aslinya Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Tapi kalau sholat Id surat Qaf dan Iqtarabat. Gantinya kalau nggak hafal atau takut kepanjangan kelamaan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jangan sampai sholat Id bacanya wadduha lam asra. Ya nggak apa-apa sah. Cuman ya sholat setahun 2 kali membaca nggak ambil yang sunnah. Ya, Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian sunnah khutbah. Tadi sunnah di dalam sholatnya. Sunnah khutbah. Yusannu idza kanati sholatu jama'atan ay yakhtuba ba'daha khutbataini ka khutbatayil jumu'ati. Apabila sholat Id dilaksanakan berjamaah, maka disunahkan khutbah 2 kali seperti khutbah Jumat setelah sholat Id. Kalau sholat Idnya jamaah, yang nama jamaah paling sedikit berapa? 2, imam dan makmum. Tuh zaman Covid parah-parahnya tuh ya, sholat Id kan di rumah tuh jamaah sama istri berdua, khutbah suaminya di sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun khutbah sunnah. Pak Ustaz seorang doang sama apa-apa ya. Kesempatan emas tuh nasihatin istri itu. Setahun sekali. Seperti khutbah Jumat dalam segi rukun dan sunnah-sunnahnya. Nah ini ya. Jadi sunnah-sunnah yang berlaku pada khutbah Jumat berlaku juga di khutbah Id. Rukun yang berlaku di khutbah Jumat berlaku juga di khutbah Id. Rukun khutbah Jumat berapa? 5. Hamdalah, sholawat, wasiyat taqwa, baca ayat, doa. Khutbah Id juga sama, 5 rukunnya. Begitu. Kemudian sunnah-sunnah pada saat khutbah Jumat apa saja? Mengucapkan salam ya ketika mau naik mimbar. Kemudian ketika sudah di atas mimbar menghadap jamaah, salam lagi. Kemudian duduk setelah salam. Nah, kan kalau Jumat azan ya. Kalau ini ganti dengan takbir biasanya. Atau membaca hadis idza syahidal khatib alal mimbar dan seterusnya. Kemudian sunnah ya, khutbah di atas mimbar atau sesuatu yang tinggi ya. Kemudian sunnah juga tangan kanan bertumpu pada mimbar, tangan kiri bertumpu pada pedang, tongkat atau tombak ya. Pedang, tongkat atau tombak begitu. Di khutbah Jumat sunnah tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Khutbah ini juga sama. Tidak disunahkan isyarat dengan tangan, khutbah ini juga sama. Begitu. Jadi segala hal yang disunahkan pada khutbah Jumat disunahkan juga pada khutbah Id. Bagaimana dengan syaratnya? La fi syuruti, tidak diharuskan, syaratnya sama. Nah, kalau khutbah Jumat kan syaratnya harus apa? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Khutbah Jumat boleh sambil punya hadas kecil. Imam nih mulas, semalam begadang banyak minum kopi. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hadas buang angin. Waduh, ini kalau harus wudu jauh nih, repot, banyak orang. Saya khutbah nih, waduh gimana nih? Udah naik aja, nggak punya wudu kan khutbah. Ya, khutbah Id sama dengan khutbah Jumat dalam 2 hal, dalam rukun dan sunnah-sunnahnya. Adapun dalam syaratnya nggak sama. Artinya kalau khutbah
Jumat wajib punya wudu, suci dari hadas kecil hadas besar. Khutbah Jumat boleh dalam keadaan punya hadas. Khutbah Id ya. Khutbah Id ya. Khutbah Id ya. Jadi khutbah Id itu boleh dalam keadaan punya hadas. Kalau khutbah Jumat tidak boleh. Emang tadi saya ngomong apa? Kebalik. Oh, kurang konsen ya. Ya tadinya nggak hadir, tadinya nggak mau hadir. Anak lagi sakit dua-duanya. Saya pun lagi suaranya agak ini serak. Kal qiyami seperti berdiri, itu kan syarat tuh khutbah Jumat. Kalau khutbah Id boleh nggak berdiri, biar duduk aja. Alhamdulillah, santai aja boleh. Wasatri menutup aurat ya. Kalau khutbah Jumat wajib menutup aurat. Khutbah Id nggak wajib. Berarti kalau khutbah Id aurat terbuka boleh tidak? Boleh nggak? Nggak boleh. Lah, katanya boleh. Ini kok nggak boleh? Dari segi syarat khutbah nggak disyaratkan. Tapi kan secara umum yang namanya nutup aurat harus apa? Wajib nutup aurat itu. Jangan kejebak ya. Nah, kayak orang buang air kecil, ya, buang air kecil normal. Kemudian dia wudu, sah nggak wudunya? Sah lah, boleh. Habis wudu sholat, boleh sholatnya. Kenapa nggak boleh? Belum cebok. Belum mestinya. Wudunya boleh, tapi sholatnya jangan. Gitu. Allah. Wa taharati seperti suci. Ini nggak disyaratkan di khutbah Id. Wal julusi bainahuma, duduk di antara dua khutbah nggak disyaratkan. Jadi kalau khutbah Id cuma sekali, boleh nggak sekali? Nggak boleh sekali mah, harus dua. Tapi yang dua itu nggak diselang duduk nggak apa-apa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Nyambung khutbah kedua, boleh. Enggak ada duduk lagi, boleh. Khutbah Id ya. Kalau khutbah Jumat enggak boleh ya. Harus ada duduk. Wa idza sholamun faridan, jika seseorang salat Id sendiri, wala yakhutubu, maka tidak disunahkan khutbah. Jadi kalau sholat Idnya sendiri nggak usah khutbah, Pak ya. Khutbahin siapa? Jin. Nggak usah khutbah. Sunnah yang kedua, ayajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil azani fil jum'ati. Duduk sebelum khutbah Id dengan duduk yang ringan ya, dengan ukuran duduk pada saat khutbah Jumat untuk azan yang kedua. Di khutbah Jumat pada saat azan yang kedua kan khatib duduk. Berapa lama duduknya tuh? 1 menit lah misalnya. Maka ketika khutbah Id, sebelum dia menyampaikan khutbah, sunnah duduk dulu kira-kira 1 menit. Nah gitu. Cuma kan kalau di kita itu diisi apa sama Bilal? Takbir biasanya kan ya. Tahu di sini apa? Enggak perhatiin. Hah? Ya, pengumuman dari Bilal ya. Gitu. Apabila khatib telah naik mimbar, dengarkanlah, jangan berbicara pada itu doa kemudian ya. Itu pengganti dari adzan. Yang ketiga, ayyukabbira fi iftitahil ulatis anwilaan, disunahkan takbir di pembukaan ya. Khutbah yang pertama sebanyak 9 kali secara terus-menerus. Wila, nuli-nuli ya, terus-menerus. Jadi sebelum memulai khutbah yang pertama takbir 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Bila ya. Jangan diselang dengan kalimat lain, harus nuli-nuli, nyambung ya. Kalau bisa langsung 9, enggak kuat napas 3-3. Asalkan jangan diselang dengan zikir yang lain, begitu.
Meskipun dengan hamdalah, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Nah, di khutbah yang kedua diawali sunnah dengan takbir 7 kali. Ya. Secara mualat ya, terus menerus, continue. Sunnah yang keempat pada saat khutbah Id adalah ayyadhkura fihi ma yaliqu bil hal. Menyampaikan sesuatu yang pas dengan situasi dan kondisi pada saat itu, ya, seperti menyampaikan tentang hukum zakat fitrah, gitu ya. Kalau Idul Adha menyampaikan tentang hukum kurban atau tentang kisah Nabi Ibrahim, bakti kepada orang tua Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim, atau Idul Fitri menceritakan tentang kesucian kembali kepada fitrah, ya, yang berkaitan, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Baik. Ada beberapa masalah di dalam hari raya. Yang pertama adalah masalah tahniah bil Id, mengucapkan selamat hari raya. Ini mengucapkan selamat hari raya disebutnya tahniah bil Id. Mengucapkan selamat hari raya, mengucapkan selamat hari raya. Kita makan bukan ngucapin. Share. Share apa? Yang di share apa? Emang ngomong gitu ucapan kan ngomong stiker. Ya, itu juga termasuk. Jadi lebih utamanya mengucapin. Ya, tahniah. Mengucapkan selamat hari raya nih oleh sebagian umat Islam itu ada yang mengatakan bid'ah. Oh, bid'ah sesaat itu Nabi nggak pernah mencontohkan. Dibahas di sini. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya? Tusano, disunahkan. Disunahkan mengucapkan selamat hari raya. Nah, waktunya kapan nih? Penting nih. Kalau ngaji tahu dia. Kalau nggak ngaji 2 hari lagi mau lebaran, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf. Belum waktunya. Ya. Kapan waktunya mengucapkan selamat hari raya? Wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha. Kalau Idul Fitri, waktu mulai mengucapkan selamat hari raya adalah pada saat terbenam matahari di malam fitri. Ini malam takbir nih. Tadi maghrib tuh terbenamnya matahari, itu baru mulai kesunahan mengucapkan hari raya. Ini mah baru 2 hari lagi, ya, kadang seminggu lagi udah sama selamat hari raya, belum sunnah, belum, nggak dapat pahala, enggak, ya. Jadi sabar, jangan buru-buru ngucapin selamat hari raya. Apa di iklan udah banyak? Di iklan seminggu udah banyak. Ya, itu ya namanya juga, ya, media ya, iklan. Jadi kalau kita tahu hukumnya, berarti nanti ya ngucapinnya kalau ya pas malam takbir gitu, pas malam takbir. Ya nggak apa-apa sih, nggak haram, nggak, cuman ya nggak dapat pahala. Dapat pahalanya kapan? Ya terbenam matahari pada malam fitri, malam Idul Fitri. Kalau Idul Adha bisubhi yaumi Arfah itu dimulai dari subuh hari Arfah. Hari Arfah tanggal berapa? Bulan apa? Dzulhijjah ya. Subuhnya itu masuk waktu subuh sudah mulai disunahkan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Ya. Selamat hari raya Idul Adha. Minal faizin, minal aidin wal faizin. Nah, ini sebagian guru saya menyampaikan minal aidin wal makbulin. Nah, itu kalau Idul Fitri. Idul Adha minal aidin wal faizin. Kenapa wal makbulin? Ya karena habis puasa supaya diterima sama Allah, makbulin. Minal aidin, semua kita dijadikan orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal makbulin, dan semoga kita diterima oleh Allah zakat kita, puasa kita. Nah, kalau Idul Adha minal aidin wal faizin, ya, semoga kita dijadikan orang yang kembali kepada fitrah wal faizin dan mendapat kebahagiaan. Dengan apa? Dengan kurban. Nah, itu nggak apa-apa sih
Mau minal aidin wal faizin aja nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya gitu kata sebagian guru saya, minal aidin wal maqbulin. Yang salah itu minal aizin. Minal aizin wal faizin. Kacau nih mananya nih. Minal aidin, aid orang yang kembali, wal faizin wal maqbulin. Baik. Kemudian masalah yang kedua, lau tabayyana, seandainya terbukti qabla zawali yaumis salasina min Ramadan, sebelum zuhur tanggal 30 bulan Ramadan, annahu yaumul id, bahwasanya hari itu adalah hari raya. Bisyahadati ru'yatil hilali, dengan kesaksian seorang yang melihat hilal. Wa qad baqiya waktun, dan masih ada waktu yang cukup li jam'in nasi washolati, untuk mengumpulkan orang-orang dan sholat. Fayubtiruna, maka mereka wajib untuk membatalkan puasa. Wa yusalluna al-ida adaan, dan mereka disunahkan sholat id secara adaan, tunai ya, pada waktunya. Paham nggak nih? Nggak? Baik. Misal tadi hari apa? Hari Selasa. Anggaplah hari Selasa itu tanggal 30 Ramadan. Kan kita lagi puasa nih, ya, lagi puasa. Sebelum zuhur, ya, kira-kira jam 10:30 lah, ada pengumuman bahwasanya semalam hilal sudah terlihat. Lah, kok sampai nggak ada yang tahu? Karena semalam itu mati lampu nasional. Gak ada yang tahu sidang isbat. Akhirnya kan karena kita nggak melihat hilal dan kita juga nggak tahu sidang isbat, ya terpaksa kita genapkan Ramadan menjadi 30 hari. Pas 10:30 TV nyala, pemerintah mengumumkan bahwa semalam sudah kami sidangkan dengan mengambil kesaksian dari beberapa orang di beberapa titik di negara Indonesia, bahwa semalam pada jam 7 lewat sekian hilal sudah terlihat. Ini kita lagi puasa nih, Ramadan jam 10:30. Karena waktunya itu lumayan ke dohor ya, masih sejam setengah lagi. Ini kalau buat ngumpulin orang dan sholat id cukup kan? Sejam setengah masih lama. Maka hukumnya wajib kita membatalkan puasa. Udah, jangan terus puasa Ramadannya, orang-orang kumpulin langsung sholat id. Begitu. Ini paham ya? Gitu. Apakah itu mungkin terjadi? Ya kenapa tidak? Mungkin saja. Ya. Mungkin saja. Mungkin dia tinggal di daerah yang terpelosok misalnya. Ya banyaklah. Ya, pokoknya kalau kasusnya kayak tadi, jadi tanggal 30 lagi pada puasa Ramadan, sebelum zuhur ternyata terbukti hari itu adalah tanggal 1 Syawal, Lebaran. Karena ada orang yang bersaksi semalam hilal sudah terlihat. Nah, kalau waktunya cukup tuh untuk ngumpulin orang, maka hukumnya wajib batal puasa Ramadan dan disunahkan sholat id berjamaah. Umumin di masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, setaman Cikande, buru-buru mandi. Kita sholat id sekarang berjamaah. Kenapa? Pemerintah tadi mengumumkan semalam itu sudah terlihat hilal. Udah, pada ke masjid ya sholat. Hah? Enggak, sebelum zuhur. Nanti ada pembahasan yang ketiga. Ini yang ketiga. Itu nanti ada bahasannya. Lau tabayyana qabla zawali wa lam yasail waktu, aw ba'da zawali walakin uddila syuhudu qabla al-ghurubi fayubtiruna ma fauti sholatil idi fayaqduna. Seandainya 1 Syawal itu terbukti pada tanggal 30 Ramadan, sebelum duhur, sebelum masuk waktu duhur, tapi waktunya nggak cukup buat ngumpulin orang. Misalnya ketahuannya itu jam 12 kurang 15 menit. Cukup nggak tuh? Bakalan cukup. Orang pada mandi segala macam, nggak cukup. Tuh kasus yang pertama. Atau
ketahuan Ramadannya itu setelah duhur, setelah masuk waktu duhur. Tapi orang yang bersaksi itu baru disidangkan tentang kesaksiannya sebelum maghrib. Ya, ini yang bersaksi ini kan nggak sembarangan, harus adil. Ya, kalau nggak adil kan nggak diambil ya kesaksiannya. Nah kan disidangkan dulu nih orang nih, adil apa enggak. Nah ternyata disidangkannya itu kesaksian dia bahwa dia itu adil atau tidak sebelum maghrib. Nah jika terjadi kasus yang semacam itu, maka wajib tidak puasa Ramadan, wajib batal puasa, tetap wajib membatalkan puasa, tapi untuk sholat idnya nanti besok diqadha. Qadha. Kenapa? Karena sholat id itu waktunya hanya sampai zuhur. Qadha sholat idnya. Apakah harus besok Pak Ustadz? Enggak, maghrib juga boleh. Ya, sebelum maghrib maksudnya gitu. Atau jam 2 juga boleh, tapi niatnya bukan adaan, qadhaan. Nah jadi saya ulangi, jika ketahuan 1 Syawalnya di tanggal 30 Ramadan sebelum duhur, tapi waktunya nggak cukup buat ngumpulin orang, ini hukumnya apa? Sama, tetap wajib batal puasa dan sholat idnya qadha ya. Jam itu juga 12:30 kayak jam 1, tapi qadha, sholli sunnatal idil fitri atau idil adha rakaataini qadhaan, imam atau makmum ya. Nah kemudian jika ketahuan 1 Syawalnya itu di 30 Ramadan setelah zuhur, tapi kesaksian orang ini dipersidangkan itu hasilnya sebelum maghrib, jam 5 lah misalnya, maka sama kasus yang kedua ini pun wajib batal puasa Ramadan dan sholat idnya diqadha, mau jam itu juga atau nanti ya begitu. Nah gimana kalau ketahuannya setelah maghrib? Nih kita nih sekarang nih takbiran Allahu Akbar habis maghrib, Allahu Akbar. Ada yang bersaksi, oh semalam kemarin hilal terlihat. Ini bagaimana? Law tabayyana dzalika ba'dal ghurubi fayusalluna al-'ida min al-ghadi adaan. Kalau memang ketahuannya tahunnya itu setelah maghrib, maka sholat idnya besok. Niatnya apa? Qadha atau adaan. Paham ya? Pas kejadian bingung apa hukumnya ya? Lupa saya. Buka kitab dulu ya. Buka kitab dulu biar nggak salah. Nah kemudian kayak gimana bacaan takbir 2 hari raya ya? Disunahkan takbir dengan mengeraskan suara bagi laki-laki. Adapun bacaannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah lahu la syarika la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu baca takbir. Takbir itu terbagi 2. Wallahu a'lam bishawab. Dah ya. Sejam udah.